Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah dengan taufiknya sampai saat ini dan insya Allah seterusnya sampai di akhir hayat kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan Islam. Kita tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan petunjuk-Nya dan meyakini segala kebaikan segala keutamaan bagi diri kita adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkannya kepada nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama, dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, untuk Allah jadikan kemenangan dan ketinggian bagi agama ini di atas agama-agama yang lainnya, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu di antara keistimewaan besar berpegang teguh dengan Islam yang insya Allah akan kami paparkan, yang akan kita bahas di kesempatan kajian kita di malam hari ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dia untuk mendapatkan hidayah yang sempurna, untuk mendapatkan taufik yang sempurna dari Allah, maka Allah akan jadikan hatinya terbuka, lapang dadanya menerima Islam. Allah jadikan hatinya terbuka menerima petunjuk-Nya. Allah jadikan lapang dada yang hakiki dirasakan oleh orang-orang yang beriman ketika memahami dan mengamalkan petunjuk-Nya, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yurid ayyudhillahu, sebaliknya barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah jadikan dia tersesat, maka Allah jadikan dadanya sempit, tertutup untuk menerima kebaikan Islam,
seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam, menurunkan petunjuknya, syariatnya, hukum-hukum dalam agamanya adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup yang sempurna, kelapangan dada yang sesungguhnya bagi hambanya yang beriman. Makanya orang yang beriman mengetahui ketika agama turun, dia harus menyesuaikan diri dengan agama. Dia harus merubah dirinya, merubah pandangannya, merubah segala yang ada pada dirinya untuk disesuaikan dengan agama. Karena agama diturunkan untuk segala kebaikan. Ini kalau dia ingin mendapatkan manfaat yang terbesar dalam agama Islam. Orang-orang yang beriman Allah kehendaki bahagia dunia akhirat. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang-orang yang selalu taat kepada Allah hidup dalam kenikmatan. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, ini berlaku untuk dunia dan akhirat. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sungguh orang-orang yang durhaka selalu hidup di dalam neraka jahim, penderitaan. Oleh karena itu kita ketahui di sini patokan kita agar keburukan pada diri kita dirubah adalah kita berusaha mengikuti petunjuk Islam. Kita melatih diri kita menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah agar lapang menerima Islam. Kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran penyakit hati kita dengan petunjuk Islam untuk menghilangkan penghalang yang menjadikan jiwa kita lapang menerima Islam. Makanya kita ketahui bersama kenapa petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan tujuannya dalam banyak ayat Al-Qur'an untuk tazkiyah, mensucikan, membersihkan diri manusia. Banyak ayat yang menyebutkannya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Perhatikan ayat yang mulia ini. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar, karunia yang agung kepada orang-orang yang beriman. Apa karunianya? Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ini karunia untuk merubah keburukan pada diri manusia, untuk meluruskan hal-hal yang bengkok pada diri mereka, untuk melapangkan dada mereka dengan kelapangan dada yang sesungguhnya. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan kotoran penyakit hati. Orang yang mengikuti petunjuk Rasul berarti dia melakukan pembenahan diri, pembersihan diri, mempersiapkan hatinya menerima kebaikan Islam. Makanya orang yang melakukan sebaliknya, dia berusaha mencari petunjuk dalam Islam yang mendukung keinginan hawa nafsunya, maka dialah orang yang merusak dirinya sendiri. Ada orang-orang yang demikian. Seolah-olah dia mengikuti Islam, tapi ternyata dia menjadikan Islam hanya dicari hal-hal yang sesuai dengan keinginannya. Tidak akan ada perbaikan untuk orang seperti ini. Wa yuzakkihim, Islam itu mensucikan diri mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah dan sunnah, meskipun sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Disinilah orang yang beriman punya pandangan.
bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa melapangkan dirinya dengan sebenarnya selain petunjuk Islam. Thayyib, terkadang dalam urusan dunia orang menganggap bisa lega dengan satu masalah. Orang yang sudah lama mengimpikan membeli kendaraan tertentu, ketika beli kendaraan, wah lega sekali saya setelah beli kendaraan ini. Wah lega saya setelah bisa mengumpulkan uang seperti ini. Wah lega rumah baru saya sudah jadi. Ini mungkin bisa dibenarkan dalam tanda kutip, memang dia lega. Tapi sampai kapan kelegaannya? Sampai kapan? Dunia ada batasnya. Dan ingat, lega itu, lapang dada itu adalah yang dirasakan dalam hati, yang dirasakan dalam jiwa. Yang mana hati dan jiwa yang maha mengetahui kebaikan untuknya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia mungkin kita lega sementara, tapi setelah hilang keindahannya, karena dunia keindahannya terbatas, hilang kebaikannya, memang kebaikannya tidak sempurna, hati akan berubah mencari kelegaan yang lain. Makanya di sini ahlu dunia yang merasa seolah-olah lega dan puas dengan keduniaannya, hakikatnya mereka tidak merasakan kelegaan yang hakiki, dan itu hanya sebentar saja. Tidak mungkin Allah melapangkan hati orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Tidak mungkin lega orang yang dipersempit hidupnya. Dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, wa ju'ila dhullu was-sagharu liman khalafa amri, dijadikan kehinaan, kerendahan, semua kesempitan hidup bagi orang yang menyelisihi perintahku. Jadi kalau urusan dunia tersebut tidak ditujukan untuk kebaikan agama, maka dia tidak akan melegakan. Rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan beliau yang mengatakan, wa in hamlajat bihimul baradhin wa taqtaqat bihimul bighalu inna dhullal ma'asi la fi qulubihim aballahu illa an yudhilla man asahu. Sungguh demi Allah, meskipun kelihatannya mereka itu gagah ketika mengendarai kuda-kuda yang indah, meskipun kelihatannya binatang-binatang itu bisa tunduk membawa mereka, tapi sungguh kehinaan maksiat ada di dalam dada mereka, dalam hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala enggan kecuali menghinakan orang-orang yang menyelisihi petunjuknya. Jadi bukan kita hanya sekedar melihat penampilan orang yang menggunakan, punya fasilitas duniawi, kelihatannya dia keren, kelihatannya dia tersenyum. Ini kebanyakannya adalah senyum yang palsu, karena tidak bersumber dari kelapangan dada. Ini adalah sesuatu yang bersifat sementara, karena tidak bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang cara membahagiakan makhluknya. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, disinilah kita mengetahui kelapangan dada kita adalah ketika kita menerima petunjuk Islam, apalagi tauhid, apalagi tentang iman. Ketika menafsirkan ayat yang saya bacakan tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Wassa'allahu qalbahu lit-tauhid wal imani bihi." Allah melapangkan
hati orang yang beriman dengan tauhid dan iman kepada Allah. Makanya kelapangan hati itu sesuai dengan sejauh mana hati diisi dengan tauhid, diisi dengan iman. Kita ingat semua firman Allah Subhanahu wa taala tentang kedamaian dan keamanan hati yang hakiki. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna, kedamaian hati yang hakiki, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sekali lagi kita harus memahami demikian agungnya petunjuk Islam disyariatkan kepada kita. Mungkin terkesan sebagian orang ya yang tadi terlihat dengan fasilitas yang dimilikinya, terkesan hidupnya indah, lapang, dan urusan-urusannya kelihatannya melegakan jiwa. Tapi wallahi ini tidak sesuai dengan kenyataan, dan mereka sendiri yang merasakan hal tersebut. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mengikuti petunjuk Allah yang dilapangkan hidupnya di dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dan raga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bisa merasakan kelapangan dalam jiwanya. Coba antum perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an kisah siapa? Kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Yang mereka ini adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang diuji dengan kelalaian ini, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an kesempitan hidup yang mereka rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala menangguhkan diterimanya tobat mereka. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan sahabat satunya lagi radhiyallahu taala anhum ajmain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang mereka rasakan di masa-masa dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallahu huwa tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penerimaan tobatnya kepada 3 orang sahabat yang mereka ditangguhkan penerimaan tobatnya, sehingga ketika di masa-masa ini apa yang mereka rasakan? Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bayangkan, mereka merasakan bumi yang luas ini sempit. Sempit. Orang-orang yang hidup di dunia dengan iman yang benar, ketika dia berpaling dari petunjuk Allah, Allah jadikan hatinya sempit supaya mengingatkan kepada dia kelapangan itu adalah dengan mengikuti petunjuknya. Sehingga ketika mereka merasakan dunia ini, dunia yang luas ini sempit, bahkan lebih dari itu apa? Wa dhaqat alaihim anfusuhum. Bayangkan, mereka merasakan dirinya sendiri sempit, sumpek dengan dirinya. Ini hidup yang bagaimana antum kalau seperti ini? Manusia bagaimanapun dia selalu berusaha ya
merasa senang, lega dengan dirinya, dengan jiwanya. Ini dia merasa sempit pada dirinya sendiri. Dan ketika mereka menyangka tidak ada jalan keluar, jalan selamat dari kemurkaan Allah kecuali dengan kembali kepadanya, ketika mereka merasakan ini, turunlah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat mereka. Makanya coba lihat perbandingannya, ketika mereka mengalami masa-masa kesempitan, kemudian setelah turun berita diterimanya taubat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali berjumpa dengan Ka'ab bin Malik, setelah mengucapkan salam dengan wajah yang berseri-seri, beliau berkata, "Ya Ka'ab ibn Malik, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu dengan hari terbaik yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Luar biasa. Inilah gambaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah, saya kembali dari faedah yang ingin kita simpulkan dari kisah ini, dari penjelasan tadi, untuk meluruskan dan mengoreksi diri kita. Wallahi, kita tidak akan merasakan kelapangan jiwa, kelegaan hati yang sesungguhnya dan terus-menerus ada pada diri kita sampai kita berusaha mengikuti petunjuk Islam, menundukkan hawa nafsu kita untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk Islam. Jadi mulai sekarang kita harus belajar dengan keyakinan kita Islam itu membawa kepada kebaikan. Berarti kalau ada yang belum saya rasakan kebaikan tersebut, kita harus yakin ada yang salah yang harus dikoreksi dalam diri kita, yang harus segera kita benahi untuk sesuai dengan Islam. Jadi jangan ada lagi orang yang ragu-ragu atau mencari-cari celah untuk membawa kepentingan pribadinya agar bisa Islam mendukungnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui penyakit hati yang besar ini. Saya pernah sebutkan di salah satu keterangan kajian tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin." Di antara manusia ada orang-orang yang dia itu masuk ke dalam Islam, beribadah kepada Allah tidak sepenuhnya, berdiri di tepi, cari-cari kesempatan, mencocokkan Islam dengan kemauannya. Akhirnya apa? Kalau dia dapatkan kebaikan, dia tenang mengikuti Islam. Tapi kalau dia dapatkan Islam tidak cocok, dia pun berpaling. Allah menghukumi dia, inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Ini akan menjadi malapetaka bagi orang tersebut, karena cahaya Islam tidak akan masuk ke dalam hatinya. Dia mengikuti Islam secara zahir, tapi pada saat yang bersamaan justru dia ingin memaksakan Islam untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan ingat, hawa nafsu itu kalau sudah diperturutkan, hawa nafsu manusia, jangankan diri manusia, alam dan seisinya bisa hancur dan binasa. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna." Seandainya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu manusia, apa yang hancur? Akan hancurlah alam semesta, langit-langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya, bukan cuma dirinya sendiri. Jadi ini hakikatnya kenapa dalam Islam itu ketika turun petunjuknya kita disuruh bersabar. Tujuannya supaya kita melatih hawa nafsu kita agar bisa lega, bisa lapang dengan sesungguhnya mengikuti kelapangan Islam.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepadamu Al-Quran dengan sebenarnya, maka bersabarlah kamu menjalankan hukum-hukum Allah. Bersabar artinya kesempitan nafsumu kamu tundukkan, supaya kamu bisa legah, mendapatkan kelegaan, kelapangan dengan mengikuti petunjuk Islam yang memang diturunkan untuk menjadikan tenang dan damai hati manusia. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Nah, oleh karena itulah di sini satu peringatan penting ya, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Satu hal yang saya terangkan di awal tadi, terkadang orang keliru dalam memahami makna kelegaan. Tipu daya syaitan yang mengesankan dia lega, akhirnya setelah itu dia akan rasakan kesempitan yang berkepanjangan. Kayak tadi, ada orang yang, ya, ini contoh bagaimana memperturutkan hawa nafsu, terkadang dianggap itu lega. Ada orang yang bermusuhan sama orang lain. Pokoknya sebelum saya balas, saya belum lega perasaanku. Iya kan? Pokoknya kalau saya belum bisa menyakiti dia, saya belum lega perasaanku. Ini kata-kata lega digunakan dan ditempatkan di tempat yang salah. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling lega hatinya, yang paling lapang dadanya, yang paling luas hatinya, jiwanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mudah memaafkan, yang paling selalu menahan kemarahan, dan dialah orang yang paling lapang dadanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dengan apa dilapangkan? Dengan Islam. Di antaranya dengan selalu menahan nafsu dari melampiaskan kemarahan, tidak ingin memaafkan orang lain. Ini kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, mengatakan, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat wa inna ma yantaqimu idzan tuhikat hurumatullah fayantaqimu lillahi azza wajal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dendam, tidak pernah marah, melampiaskan kejengkelan hanya karena urusan pribadi, hanya karena urusan-urusan dunia. Tetapi yang membuat beliau marah adalah ketika dilanggar hukum-hukum Allah, batasan-batasan syariat Allah, yang kemudian beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian legah, lapang di kalangan sebagian manusia sangat keliru dan bertentangan dengan Islam. Kalau dalam urusan-urusan dunia tidak mungkin mendatangkan kelegaan yang namanya memperturutkan hawa nafsu. Kenapa dalam Islam kita selalu dianjurkan mudah memaafkan? Karena memaafkan itu sulit bagi nafsu manusia, iya kan? Orang kalau bermasalah, jangankan ya, dia ketika bermasalah dengan orang lain, selalu keinginannya orang lain duluan minta maaf. Sampai pun dia merasa bersalah, pengennya orang lain minta maaf duluan. Kalah dia dalam menundukkan hawa nafsunya. Islam menganjurkan kita untuk al-kadhimin al-ghaidh, menahan kemarahan dalam urusan dunia. Bahkan ini disebutkan sebagai ciri-cirinya orang yang bertakwa dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah dalam keadaan sempit dan lapang, dalam keadaan lapang dan sempit, orang-orang yang mudah menahan kemarahannya dan selalu memaafkan manusia. Loh, justru yang namanya menahan seperti ini kelegaan. Sementara yang dipahami kebanyakan orang, kalau kita menahan-nahan nanti stres, harus dilampiaskan. Ini keliru. Tidak diridhoi dalam Islam. Jadi
Kenapa sifat-sifat seperti ini dipuji dalam Islam? Karena inilah yang mendatangkan kebaikan bagi hati kita, mendatangkan kelapangan dalam jiwa kita. Makanya kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagaimana? Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam perkelahian, menang dalam pergulatan. Justru ketika itu dia lemah karena tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, kalah dengan perbudakan nafsunya. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan, menguasai emosinya, menguasai nafsunya ketika dia sedang marah. Berarti dia menang, tidak dikalahkan oleh sesuatu yang memperbudak dirinya, yaitu budak hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah di sini hal-hal yang keliru dalam pemahaman masyarakat umum seperti ini kita harus hindarkan. Kita punya iman, kita punya Al-Quran, kita punya sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita sebab-sebab kelapangan yang sesungguhnya, yang dengan kita berpaling dari petunjuk ini akhirnya kita selalu hidup dalam penjara tanpa kita sadari. Kita selalu hidup dalam kungkungan, tidak pernah kelapangan dan kebahagiaan, ya, kelegaan hati yang hakiki kita rasakan, disebabkan kita jauh dari sebab-sebabnya, bahkan kita salah paham dalam memahaminya. Naudzubillahi min dzalik. Insyaallah walil hadis tatimmah, ya, akan ada kelanjutannya setelah salat Isya nanti. Kita teruskan sedikit insyaallah penjelasan tentang masalah ini karena sudah waktu azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kajian ini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita teruskan sedikit apa yang telah kita bahas tadi. Jadi kesimpulan atau faedah terbesar yang kita ambil, yang tentu ini merupakan sebab utama, ya, jalan utama untuk memperbaiki iman kita, menjadikan kita benar-benar merasakan manfaat iman di dunia dan di akhirat, bahwa belenggu yang sesungguhnya yang menjadikan sempit hati manusia, terkekang jiwa manusia, adalah belenggu hawa nafsunya. Ketika dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu ini, maka pada waktu itulah dia menjadi budak sesungguhnya dari hawa nafsunya. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, hawa nafsu itu kalau sudah tingkatan, ya, ketundukan manusia kepadanya sangat parah, dia bisa menjadi budak atau hamba dari hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sembahannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, yang selalu diikutinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya di atas ilmu. Jadi di sini kita harus memandang diri kita dengan pandangan agama, pandangan yang sesuai dengan bimbingan Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala yang paling penyayang kepada hamba-hambanya. Bukan dengan pandangan yang ditutupi oleh tipu daya syaitan. Sebagai contoh misalnya, dalam hal yang berhubungan dengan kaum perempuan muslimah. Ini contoh yang dijelaskan oleh para ulama, salah satu di antara hikmah agung pensyariatan, ya,
bagi kaum perempuan dianjurkan mereka untuk lebih sering di rumahnya. Kenapa disebutkan dalam hadis yang sahih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Seorang perempuan itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar rumah, syaitan akan mengintainya, mengawasinya. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di dalam rumahnya, di tengah-tengah rumahnya. Dekat dengan Allah berarti kebaikan. Sementara kebanyakan orang menganggap perempuan itu kalau selalu di rumah berarti dikekang kebebasannya, dianggap mempersempit hidupnya. Ini persangkaan yang buruk dan keliru, persangkaan dari orang-orang yang tidak tahu, tidak memahami apa hakikat kebebasan yang sesungguhnya. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perintah perempuan untuk menetap di rumah, itu bahasanya sangat indah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumahmu, wahai kaum perempuan, dan janganlah kalian berdandan, berhias, bertingkah laku, sering keluar rumah seperti kebiasaannya wanita-wanita zaman jahiliyah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, perintah untuk menetapi rumah yang disebutkan dalam ayat ini diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang indah. Waqarna diambil dari kata-kata al-qarar yang berarti diam, tenang, stabil. Taib, bahasa Arab untuk mengungkapkan menetap itu banyak. Kenapa tidak dikatakan ilzamna buyutakunna, menetaplah di rumahmu? Uthbutna fi buyutikunna, tinggallah, diamlah di rumahmu. Banyak bahasa yang lain. Kenapa Allah memilih bahasa ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya, di sini ada hikmah sesuai dengan lafaz yang digunakan. Itulah hikmah terbesar yang dirasakan ketika mereka amalkan. Yaitu apa? Qarar artinya ketenangan, kestabilan, tidak guncang. Berarti kalau perempuan lebih sering tinggal di rumah karena taat kepada perintah Allah, di samping tadi keutamaannya hadis yang sahih sebutkan tadi, keadaannya yang paling dekat dengan Allah, subhanallah, pahalanya besar dengan dia menetap di rumahnya. Di samping itu, ini menjadi sebab ketenangan jiwanya, sebab kelapangan dirinya, kestabilan hatinya, tidak mudah guncang. Berarti kalau dia sering keluar rumah yang dianggap kebebasan palsu, maka itu akan justru menjadi sebab kesempitan hidupnya, kesempitan jiwanya, kegalauan hatinya, kegundahan pikirannya, dan semua keburukan-keburukan yang lain. Jadi ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan dalam agamanya kebebasan hati itu adalah ketika hati hanya terikat dengan petunjuknya, terikat dengan petunjuk zat yang maha sempurna, yang maha kuasa memenuhi segala kebutuhan hati manusia. Kalau lepas dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah hati akan masuk ke dalam penjara yang sesungguhnya, belenggu yang sejati, yaitu belenggu hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang pernah mengungkapkan dalam ucapan yang sangat pantas ditulis oleh dengan tinta emas, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabb-nya, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal tauhid, tidak kenal iman. Itulah penjara hati yang sesungguhnya. Wal ma'suru, dan orang yang tertawan, terbelenggu, adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Makanya
Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, kita belajar Islam, di situ ada perjuangan menundukkan hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa ya dengan taufik dari Allah melepaskan belenggu hawa nafsu, pada saat itulah kita akan menerima Islam dengan lapang dada. Kalau orang sudah menerima Islam dengan lapang dada, dengan lega, gembira, ketika itu dia akan merasakan kemanisan iman yang wujudnya berupa ketenangan dalam hatinya, kedamaian yang selalu menyertainya dimanapun dia berada. Maha benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ridha artinya menerima, dan bukan cuma menerima dengan lapang, menerima dengan gembira, menerima dengan menjadikan dan meyakininya sebagai sesuatu yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ketika ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada diri hamba tersebut makna dari kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, kelapangan yang sesungguhnya, kebebasan yang sejati, yang ini akan menyertai hidupnya ya, sebagai keindahan dan kebaikan Islam yang disegerakan baginya di dunia, yang kemudian akan lebih disempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mencapai semua itu. Barakallahu fikum ya, karena mengingat waktu maka saya ringkas. Semoga apa yang saya jelaskan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin termotivasi untuk mengoreksi diri. Ingat, arahkan nafsu kita untuk tunduk kepada Islam, jangan dibalik. Islam itu adalah dalil. Setiap kita mengikuti dalil kita akan selamat. Menyimpang dari dalil berarti celaka. Man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil maka tersesat jalannya. Namanya petunjuk, rambu-rambu diselisih akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu selalu koreksi diri, mohon pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan menundukkan hawa nafsu di jalannya. Ada hal-hal yang belum bisa kita terima dalam Islam, berdoa kepada Allah agar melapangkan hati kita menerima kebaikan dalam petunjuknya dan meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuknya. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita bermanfaat di malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maka kita cukupkan ya kajian kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.